Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Dian Kalista dengan NPM 2317051020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tugas 3 SDA yang telah diberikan sebelumnya. Untuk opsi pembagian tugasnya, saya mendapatkan opsi 1, yaitu merge sort, quick sort, sama selection sort. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja sih merge sort, quick sort, dan selection sort. Di sini saya mengambil dari artikel yang sempat saya cari, yaitu artikel dari Medium tentang sorting algorithm. Secara singkat, merge sort itu adalah algoritma pengurutan yang menggunakan teknik divide dan conquer. Algoritma ini membagi array menjadi 2 bagian, mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif, dan kemudian menggabungkan 2 bagian yang sudah diurutkan menjadi satu array yang sudah terurut. Untuk quick sort sendiri, quick sort itu algoritma pengurutan yang juga menggunakan teknik divide and conquer. Tapi di algoritma ini dia memiliki sebuah pivot yang mempartisipasi array berdasarkan pivot, yaitu elemennya dari lebih kecil di kiri dan lebih besar di kanan, dan kemudian mengurutkan bagian kiri dan kanan secara rekursif. Dan untuk selection sort itu sendiri, algoritmanya yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan. Bekerja dengan cara menemukan elemen terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian menemukan elemen terkecil berikutnya dan menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya. Langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu apa kompleksitas waktu atau time complexity dari masing-masing algoritma. Sesuai dengan materi ini, untuk selection sort sendiri, time complexity-nya itu ada ini. Base case-nya big O n kuadrat, itu array-nya udah di sorting. Terus untuk average case-nya big O n kuadrat, yaitu array-nya dengan random number, dan worst case-nya hampir sama, tapi di sini array-nya tidak sesuai. Saya udah punya contoh untuk codingannya sendiri di sini. Di sini sesuai dengan yang udah saya jelaskan tadi, dia paling mudah diimplementasikan dan dia yang paling sederhana karena dia benar-benar ngurutin elemen. Kita pertama input elemennya dulu secara random, dan dia mengurutkan iterasinya dari satu persatu, dari yang paling kecil. Terus kalau misalnya udah paling kecil, dia ngurutin lagi yang selanjutnya, terus selanjutnya sampai tersusun sesuai dengan urutannya. Selanjutnya time complexity merge sort. Di sini merge sort sendiri ada 3 seperti tadi. Base case-nya big O n log n, yaitu array-nya udah di sorting. Terus average ini sama tiga-tiganya. Dan untuk contoh codingannya di sini udah ada. Karena sesuai yang penjelasan tadi, dia dibagi menjadi 2, terus mengurutkan bagian secara masing-masing, terus lalu digabungin lagi. Di sini udah ada. Kita seperti yang tadi, kita masukin elemennya satu persatu, dan di situ langsung dibagi 2 dan diurutkan sesuai dengan urutannya. Selanjutnya yang terakhir ada time complexity untuk quick sort. Di sini quick sort contoh codingannya di sini. Karena di quick sort ini sendiri ada pivot, di mana dia menjadi pivot itu kayak nilai tengah, dan dia dibagi menjadi 2. Yang dari yang kecil di sebelah kiri dan yang besar di sebelah kanan, lalu baru diurutin. Sini untuk codingan ini sendiri, kita pertama input dulu size of array-nya. Saya udah input
secara random dan dia langsung ngurutin seperti ini. Untuk yang complexity-nya sendiri, quicksort dia make untuk base case-nya dia big O and log n seperti merge sort. Average case-nya sama seperti base case, namun di sini yang beda adalah worst case, di mana pemilihan pivotnya itu buruk, jadi time complexity-nya menjadi big O and quadrat seperti si selection short tadi. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah perbedaan utama antara algoritma tersebut? Kalau dilihat dari bentuk dan cara pengurutannya sendiri, perbedaan utamanya itu yang jelas pertama, merge sort itu menggunakan pendekatan divide and conquer, lalu dia tuh memerlukan ruang tambahan untuk array sementaranya. Tapi yang jelas merge sort itu lebih stabil karena tidak mengubah urutan elemen yang sama. Untuk quicksort sendiri, dia menggunakan pendekatan divide and conquer sama seperti merge sort, namun dia tidak membutuhkan ruang tambahan yang banyak dan performanya itu tergantung sama pemilihan pivot. Kalau misalnya dia salah milih pivot, otomatis dia nggak stabil dan jadi nggak efektif. Untuk selection sort sendiri dia lebih sederhana dan mudah diimplementasi, tapi dia tidak efisien karena dia dilakukan berulang-ulang. Kayak misal udah ketemu satu tapi diulang lagi, udah ketemu satu diulang lagi. Jadi dia tuh tidak efisien dan untuk daftar besar tuh nggak cocok aja untuk menggunakan itu. Kalau misalnya selection sort itu dia tidak membutuhkan ruang tambahan atau in-place sorting, dan seperti yang tadi dia tidak stabil. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu cocok dengan problem seperti apa dari masing-masing algoritma tersebut. Untuk algoritma merge sort sendiri dia cocok untuk daftar yang sangat besar dan membutuhkan stabilitas. Kalau misalnya skalanya udah besar, misal kita mengurutin data ada 100 apa ada 1000, cocok untuk menggunakan merge sort karena dia di split menjadi 2 dan itu lebih efektif. Untuk quicksort dia cocok untuk kebanyakan kasus umum, kayak misal dia basic aja sehari-hari, terutama jika ruang tambahan yang kita punya itu terbatas. Nah, untuk selection sort sendiri karena dia yang paling sederhana, jadi mungkin cocoknya itu untuk kayak jadi contoh aja atau untuk daftar yang kecil-kecil dan sebagian dari algoritma lain. Selanjutnya, sajikan tampilan secara visual menggunakan grafik untuk membandingkan nama algoritma yang terbaik dan sesuai. Di sini saya udah mencoba membuat grafik untuk membandingkan time complexity-nya. Di sini didapatkan hasil grafik sebagai berikut. Jadi dari grafik ini kita bisa nyimpulin bahwa merge sort itu konsisten dengan kompleksitas waktu O n log n, big O n log n untuk semua ukuran input, menjadikannya pilihan yang paling efisien dari semuanya karena dia karena dia stabil untuk input yang besar. Dalam kasus terbaik memiliki performa yang sama dengan merge sort. Namun untuk quicksort sendiri ya, di sini quicksort dia memiliki performa yang hampir sama dengan merge sort O n log n, tapi dia efisien. Tapi kalau misalnya worst case-nya tadi udah yang seperti saya jelasin, dia tidak efisien karena pemilihan pivot yang tidak sesuai tadi. Jadi tidak efisien lah untuk inputan yang besar. Sama untuk selection sort, dia kompleksitas waktunya sama, dalam semua kasus dia sama, pasti selalu O n kuadrat, dan
hal ini membuat dia tidak efisien untuk input yang besar. Dia komputasi waktunya meningkat dengan sangat cepat dan ukuran inputnya juga selalu bertambah. Untuk itu merge sort tuh pilihan yang lebih baik untuk input yang besar karena konsistensi dalam kompleksitas waktunya tidak berubah-ubah secara drastis, jadi konsisten terus. Dan untuk quicksort sendiri dia tuh bisa sangat efisien, namun performanya balik ke pemilihan pivot itu sendiri. Dan selection short ya tidak efisien untuk input yang besar, sebaiknya hanya digunakan untuk input yang kecil aja dan sederhana. Karena dia lebih mengutamakan kesederhanaan implementasi daripada efisiensi waktu. Jadi balik lagi seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sebenarnya efisiensinya itu dilihat dari kasus apa atau apa yang mau kita selesaikan menggunakan algoritma tersebut. Dan yang terakhir, berikan pendapat kalian mengapa algoritma yang saya pilih adalah yang terbaik dan sesuai dari algoritma lainnya. Kalau saya sendiri sih, saya pasti akan memilih merge sort. Walaupun di banyak hal itu secara umum pasti lebih banyak yang milih quicksort karena dia juga lebih familiar. Namun kalau misalnya untuk pemilihan pivotnya salah, dia bisa jadi sangat tidak efisien, bahkan lebih tidak efisien daripada selection short. Oleh karena itu saya memilih merge sort karena stabilitasnya diperlukan dan memori tambahan itu bukan menjadi masalah kalau misalnya saya menggunakan merge sort. Jadi konsisten dan stabil dalam mengambil elemen yang sama. Tergantung juga sih sama kasus yang mau saya pecahkan. Soalnya kalau misalnya suatu saat nanti saya kekurangan dalam memiliki ruang tambahan, mungkin saya akan menggunakan quicksort. Jadi yang jelas yang terbaik dari ketiga algoritma ini adalah merge sort dan quicksort karena dia selain konsisten dan stabil dia juga bisa digunakan di data yang banyak ataupun data yang umum seperti itu. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.